Sejarah Kuningan pada masa masuknya agama Islam, semua itu tidak lepas dari pengaruh Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1470 Masehi, datanglah ke Cirebon seorang ulama besar agama Islam, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah, yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, putra dari Syarif Abdullah dan ibunya Rara Santang atau Syarifah Modain, putra dari Prabu Siliwangi. Syekh Syarif Hidayatullah adalah murid dari Syed Rahmat, yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ampel, yang memimpin daerah Ampel letak di Surabaya. Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, dan mula-mula tiba di daerah Cirebon yang pada waktu itu kepala pemerintahan Cirebon dipegang oleh Haji Dul Iman. Pada tahun 1479 Masehi, Haji Dul Iman berkenan menyerahkan tanduk pemerintahannya kepada Syekh Syarif Hidayatullah setelah menikah dengan putrinya. Karena terdorong oleh hasrat ingin menyebarkan agama Islam, dan pada tahun 1480 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah berangkat ke daerah Luragung Kuningan yang masuk pada wilayah Keraton Pakuwati Cirebon bagian selatan, yang pada waktu itu dipimpin oleh Ki Gedeng Luragung yang bersaudarakan dengan Ki Gedeng Kasmayet dari Cirebon, dan selanjutnya Ki Gedeng Luragung memeluk agama Islam. Pada waktu Syekh Syarif Hidayatullah di Luragung Kuningan, datanglah Ratu Ontinio istrinya dalam keadaan hamil dari negeri Tiongkok yang bergelar sebagai Ratu Rara Sumanding Luragung Kuningan. Dari Ratu Ontinio tersebut lahirlah seorang putra yang tampan dan gagah yang diberi nama Pangeran Kuningan. Setelah dari Luragung Kuningan, Syekh Syarif Hidayatullah dengan rombongan menuju tempat tinggal Ki Gedeng Kuningan di Winduhera dan menitipkan Pangeran Kuningan yang masih kecil kepada Ki Gedeng Kuningan agar disusuin oleh istrinya Ki Gedeng Kuningan. Dan pada waktu itu Ki Gedeng Kuningan mempunyai putra yang sebaya dengan Pangeran Kuningan, namanya Amung Geget Kuning Ati, yang oleh Syekh Syarif Hidayatullah diganti namanya menjadi Pangeran Arya Kemuning, serta dia memberikan amanat bahwa kelak di mana Pangeran Kuningan sudah dewasa akan dinobatkan menjadi Adipati Kuningan. Setelah Pangeran Kuningan dan Pangeran Arya Kemuning tumbuh dewasa, diperkirakan tepatnya pada bulan Muharram 1 September 1498 Masehi, Pangeran Kuningan dilantik menjadi kepala pemerintahan dengan gelar Pangeran Arya Adipati Kuningan atau Adipati Kuningan dan dibantu oleh Arya Kemuning. Maka sejak itulah dinyatakan sebagai titik tolak terbentuknya pemerintahan Kuningan, yang selanjutnya ditetapkan menjadi tanggal hari jadi Kuningan. Masuknya agama Islam ke Kuningan tampak dari munculnya tokoh-tokoh pemimpin Kuningan yang berasal atau mempunyai latar belakang agama Islam yang sangat kuat. Sebut saja seperti Syekh Maulana Akbar, saudara kandung dari Syekh Datuk Kahfi, yang akhirnya menikahkan putranya yang bernama Syekh Maulana Arifin, saudara sepupu Pangeran Panjunan, dengan Nyai Ratu Selawati, penguasa Kuningan. Waktu itu putri Pangeran Surawisesa, cucu dari Prabu Siliwangi yang juga menantu dari Prabu Langlang Buana. Hal ini menandai peralihan kekuasaan dari Hindu ke Islam yang memang berjalan dengan damai melalui ikatan perkawinan. Dan pada waktu itu di Kuningan muncul banyak pedukuhan-pedukuhan yang bermula dari pembukaan pondok pesantren, seperti pesantren Sidapurna menuju kesempurnaan, Syekh Rama Ireng yang bertempat di Balong Dharma, termasuk juga di antaranya pesantren Lengkong yang didirikan oleh Haji Hasan Maulana. Oke guys, itulah kilas sejarah Kuningan pada masa masuknya agama Islam menurut versi dongeng sejarah. Semoga bermanfaat.